Oke, selamat datang kembali di channel The Cardiman Project. Di video kali ini kita akan membahas step lanjutan dari upgrade bertahap GSF 150 Bandit ini. Di video sebelumnya kita sudah upgrade untuk pengereman depan belakang. Depan menggunakan cakram 320 dipadu dengan 4 piston. Untuk di belakang dipadu dengan cakram 220 dengan kaliper 2 piston. Nah, untuk kali ini di sektor kaki-kaki kita akan mulai bahas dari sektor depan. Untuk penggunaan suspensi upside down, kita pilih dari basic Honda CBR 250 RR. Karena sepengalaman kita di 2018 yang lalu kita sudah pasang suspensi upside down dari CBR 250 RR ini di GSX-R 150. Dan setelah kita rasakan, suspensi ini sudah cukup mumpuni untuk kelas 150, masih mumpuni ya. Jadi secara penggunaan, secara fungsi itu masih berfungsi baik. Tidak terlalu keras, jadi dengan settingan yang pas, itu dengan settingan bawaan dari pabrikan. Makanya untuk di motor ini kita pilih lagi dengan basic USD yang sama. Untuk perubahannya agar bisa terpasang di Bandit ini, untuk sektor atas di segitiga atasnya kita buatkan custom dengan menggunakan bahan plat besi dengan ketebalan 20 yang akhirnya kita papas sedemikian rupa, kita bentuk dan kita bubut untuk bisa dipasangkan dengan racer dari KLX BF. Kenapa dari KLX BF? Karena kita pilih untuk jenis stangnya kita pengen menggunakan yang stang diameter yang lebih besar atau fat bar. Tapi ini penggunaan fat barnya yang model low, jadi tidak terlalu lebar. Untuk stangnya sendiri kita pakai dari Honda ADV 150 yang secara konstruksi tidak terlalu tinggi, tapi dengan menggunakan racer yang atau batang untuk penjepit racernya lebih besar. Kemudian untuk ke bawah sedikit di askom setir. Jadi untuk askom setir ukuran panjangnya untuk GSX 150 series itu memang lebih panjang dari motor pada umumnya. Dalam artian motor 150 pada umumnya. Jadi kita perlu buatkan ulang askom setirnya dengan lebih panjang sekitar 10 cm agar bisa terpasang di komsetir Bandit ini. Untuk ke bawahnya, untuk velg kita masih pertahankan dengan velg standar dengan spek pengereman yang kita sebelumnya. Jadi penyesuaiannya ada di bracket untuk kalipernya. Spakbor sendiri menggunakan dari CBR 250 juga. Kemudian kita tambahkan aksen sedikit safety reflector di sektor bawahnya. Terus kemudian kembali ke atas di sektor lampu, kita gunakan diameter lampunya yang lebih besar. Karena sudah menggunakan basic suspensi upside down yang memang diameter shocknya juga lebih lebar, kita gunakan juga diameter lampunya menggunakan ukuran 7 inci. Berbeda dengan yang sebelumnya yang menggunakan diameter 5,75 inci karena masih menggunakan kaki-kaki standar. Jadi dengan 7 inci ini kita rasa sudah pas apabila dipasangkan dengan suspensi upside down yang memang batangnya lebih besar. Secara teknis tidak ada perubahan dari bentuk lampu atau bentuk headlamp di unit yang sebelumnya. Jadi versi sebelumnya kita buatkan juga kupingan, visor segala macam ini hampir sama dengan spek sebelumnya. Cuman dengan sedikit penyesuaian untuk bentuknya
di kupingan ini untuk lebih memasukkan konsep pada keseluruhannya. Kita pindah ke bagian belakang. Di bagian belakang, untuk kaki-kakinya kita gunakan swing arm dari Suzuki juga, yang sudah model banana. Ini dari basicnya Suzuki FXR 150. Kenapa kita pilih kenapa kita pilih swing arm ini? Yang pertama adalah pertimbangannya dari material bahannya. Kemudian juga dari dimensinya itu tidak terlalu jauh berbeda dengan swing arm dari bawaan Bandit 150 ataupun GSX 150 series lainnya. Jadi akhirnya kita pergunakan basic swing arm dari FXR 150 ini dengan material plat besi. Kita lebih mudah untuk menyesuaikan mulai dari dudukan link rollingnya, sehingga kita bisa atur posisi sudut si shock belakang untuk dapat kinerja yang optimal. Terus kemudian juga dengan penggunaan arm ini kita tidak perlu membuka atau membuang filter udara, jadi masih tetap terpasang dengan sesuai aslinya. Yang sedikit penyesuaian adalah pemangkasan pangkal arm. Ini kita sesuaikan dengan dimensi dari sasis Bandit 150. Itu sedikit kita papas untuk pangkal armnya. As roda ini masih menggunakan as roda standar dari FXR 150 juga, karena memang si as roda perlu yang lebih panjang, karena memang lebar si swing arm ini sedikit lebih lebar dari bawaan Bandit 150. Untuk kapasitas maksimal penggunaan velg di arm ini idealnya sih masih bisa menggunakan velg ukuran 4 inci. Karena kalau lebih dari 4 inci akan ada resiko ban nantinya akan mentok di rantai ataupun di batang armnya. Jadi dengan ukuran 4 inci velg maksimal itu masih cukup ideal. Di motor ini kita masih pertahankan juga untuk belakang, kita masih pakai velg standar, ban juga masih standar dengan spek pengereman yang versi sebelumnya, di tahap sebelumnya, yaitu dengan menggunakan 220 mili untuk cakramnya dan KTC 2P model di bawah. Terus kemudian untuk pemanis serta untuk berfungsi juga untuk menahan lumpur atau kotoran biar nggak ke atas sini, kita pasangkan hager arm ini dari Kawasaki Ninja Mono. Yang bentuknya kita sesuaikan, kita pangkas segala macam, kita sesuaikan sedemikian rupa agar terpasang di swing arm ini. Terus untuk finishingnya kita powder coating warna hitam dengan motif tekstur. Kemudian di footstep ini juga sekalian agar senada. Selain swing arm, di sektor belakang ini mungkin teman-teman nggak terlalu ngeh juga kalau knalpot ini sudah kita pendekin. Kenapa kita pendekin? Karena kita pengen ngelihat proporsi ukuran knalpot yang nggak terlalu panjang di motor ini. Akhirnya kita sedikit potong untuk bagian ini, kita sedikit potong. Jadi untuk informasi teman-teman, di bagian tekukan sini di knalpot standar itu ada katalisnya. Jadi akhirnya katalis kita potong, bagian katalisnya kita buang dan kita pindahin katalisnya ke bagian bawah mesin. Dan
penggunaan katalis ini yang di depan kita bukan pakai punya gesek lagi atau bandit lagi. Cuman untuk yang katalis di depan kita gunakan dari CBR 150. Karena memang posisinya ada di sini dan secara diameter diameter pipanya juga masih cukup sesuai dengan pipa standar dari gesek series. Secara performa tidak terlalu jauh dengan karakter knalpot standar, dan dari suara pun juga nggak beda jauh karena memang semua masih standar. Jadi kita sedikit pendekin, kita pindah katalisnya di sektor depan sini. Oke, jadi itu teman-teman untuk sektor kaki-kaki depan dan belakang sudah kita bahas. Untuk selanjutnya kita akan sedikit naik ke atas. Kita akan bahas ubahan-ubahan apa aja atau fitur-fitur apa aja yang kita tambahkan di motor ini. Yuk. Oke teman-teman, kita pindah sedikit ke atas. Kita mulai dari bodi dulu ya. Jadi kalau di tahap sebelumnya kita masih menggunakan dekal. Di tahap ini dekal akhirnya kita lepas. Kita sedikit menggunakan cat untuk melapis bodi belakang. Yang warnanya kita buat mirip dengan warna di bagian depan. Jadi untuk informasi, warna ini mulai dari tangki, cover tangki, kemudian sampai shroud, itu memang warna asli dari GSX S Keyless atau GSX S Daytona Yellow. Jadi ini cat asli pabrik yang akhirnya kita tambahkan warna di sini dengan repaint ulang untuk sedikit memasukkan warna kuning di bagian bodi belakang. Kemudian kita buatkan sedikit tulisan biar jadi GSF 150 di depan, di belakang, sorry. Terus kemudian bandit di shroud, kemudian kita tambahkan emblem logo S warna merah yang dari bawaan GSX R150 versi 2021. Jadi memang bawaannya warna merah. Selain bodi, untuk jok, jadi jok ini sebenarnya standar, tidak ada rubahan, dalam artian tidak ada rubahan bentuk di busa. Cuman kita lapis, kita ganti kulitnya menggunakan model dari Suzuki SV650. Jadi secara visual ini lebih menarik dibandingkan polos dengan versi sebelumnya. Jadi ini hanya melapis kulitnya saja ya teman-teman ya. Jadi dengan biaya murah meriah sudah bisa dapat jok seperti ini. Tidak perlu ganti busa. Oke, untuk fitur yang kita tambahkan di motor ini, kita tambahkan fitur hazard yang kita pasang di motor ini. Jadi kita pasangkan holder kanan dari GSX R150 yang memang versi barunya sudah menggunakan fitur hazardnya. Selain itu rubahan lain tidak banyak kita ganti. Paling spion kita ganti aja. Ini model Tomok juga, cuma dengan detail model yang berbeda dibanding versi sebelumnya. Oke teman-teman, demikian video review kita kali ini untuk ubahan kaki-kaki pada GSF 150 Bandit ini. Jangan lupa buat teman-teman juga untuk follow IG kita. IG-nya nanti ada di sini. Biar nggak ketinggalan update tentang upgrade berikutnya dari motor ini. Jadi untuk informasi teman-teman, motor ini tidak berhenti di sini. Masih akan ada upgrade lanjutan berikutnya. Tapi upgrade-nya tentang sektor mana, simak saja update-nya di Instagram kita. Oke, sekali lagi terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa.